Shalom, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan memuji Dia, menyembah Dia. Siapkan keberadaan kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis bagi kami. Kami ada di tempat ini, kami mau beribadah kepada Tuhan, memuji-muji Engkau, bermazmur bagi-Mu, bersorak demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi kami. Hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku, cukuplah bagiku. Yes. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, yeah. Anugerah-Mu, thank you Jesus, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Yeah. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Kasih setia-Mu, haleluya. Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan, satu-satunya yang ku andalkan.
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Nyanyikan kemenangan. Glory, glory. Haleluya. Sama kita mengangkat tangan, kita katakan glory, 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 haleluya. glory, haleluya. Glory, glory, Sama-sama saya haleluya. coba kita semua bangkitkan diri. Haleluya. Glory, glory, Puji haleluya. glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, Kami yang sakit hari Tuhan haleluya. sembuhkan kami oleh kuasa di dalam mulia Bapa. Lebih tinggi lagi kita katakan. Glory, glory, haleluya.
daripada pemenang. Karena Engkau yang memampukan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Sepanjang minggu ini Engkau menyertai kami. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan. Berikan belas kasihan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan, kami mau berdoa, kami mau sepakat kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari semua Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintahan di Indonesia ini. Tuhan, kuduskan setiap mereka, berikan mereka hikmat Tuhan. Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk boleh menjalani setiap tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan Yesus. Seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati setiap hasil-hasil kekayaan di Indonesia ini. Perekonomian kami Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sosial ekonomi ya Bapa, politik Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kedamaian Tuhan yang terjadi atas Indonesia. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan Yesus. Sembuhkanlah bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa Indonesia dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengatur bangsa Indonesia turut dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan. Mari semua kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang Tuhan percayakan berdiri sampai detik ini ya Tuhan. Mereka yang sedang merayakan ibadah raya ya Bapak. Tuhan, berikan kedamaian, hadirat menyatakan atas setiap kami ya Bapak. Tuhan, memberkati setiap gembala-gembala sidang. Tuhan, mampukan setiap mereka boleh mencari pemimpin-pemimpin gereja yang baik ya Bapak. Kami berdoa untuk gereja Bethel Indonesia Tuhan. Shalom untuk gereja Bethel Indonesia. Diberkati seluruh setiap sinode GBI ya Tuhan Yesus. Dari ketua BPH, ketua BPD, BPD, terkhusus BPD Banten ya Bapak. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang berdaulat atas gereja Bethel Indonesia ya Bapak. Kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menjadi terang-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapak. Kami berdoa untuk gereja GBI Petamburan ya Tuhan, gereja pusat kami ya Bapak. Mereka boleh menjadi contoh bagi setiap gereja-gereja cabang ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari sama-sama kita mau berdoa untuk gereja kita di tempat ini. Saya dan kita semua berdoa untuk gereja kita di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk gereja Bethel Indonesia Gading Serpong ya Bapak. Kemuliaan-Mu terjadi atas gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Pemulihan ya Tuhan Yesus terjadi atas gereja kami di tempat ini. Diberkatilah Ibu Gembala kami ya Tuhan. Tuhan, berkati Ibu Gembala kami boleh menjadi Ibu Gembala yang baik ya Tuhan. Tuhan, berkati setiap apapun yang dirancangkan bagi gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Tuhan yang mendampingi hidupnya selalu ya Bapa. Diberkatilah dalam usaha pekerjaannya, dalam kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih khusus dalam pelayanannya ya Tuhan. Dimanapun dia berada boleh mencari saluran berkat Tuhan. Tuhan, berkati tim inti di tempat ini ya Tuhan yang membantu Ibu Gembala kami. Tuhan, berikan kesatuan hati. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Pasangan suami istri Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga Tuhan pererat dengan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, memberkati setiap generasi muda di tempat ini. Dari anak-anak kecil, super kids, teens dan youth ya Tuhan. Kami boleh menjadi generasi Tuhan yang kokoh di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh mencari tiang-tiang gereja Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap kami yang sakit mungkin ya Bapa. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan setiap kami. Kami yang sedang lemah, letih ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan kelegaan kepada kami. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini setiap doa-doa syafaat kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebentar kami juga akan memberikan korban persembahan. Biarlah apa yang menjadi korban persembahan kami boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Allah kita baik. Amin. Yes. Woo. OBS ini taruh OBS-nya.
Yesusku luar biasa kasih setia. Setianya tak pernah dulu, sekarang dan selamanya. Ada kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yes. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya bersuka sebab yakin. Kirangkan ku bersuka sebab dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku. Ku bersuka sebab dia kirangku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia kirangkanku, oh dia kirangkanku. Ku bersuka sebab dia kirangkanku. Kirangkanku, oh dia kirangkanku. Ku bersuka sebab dia kirangkanku semua. Dia kirangkanku, oh kirangkanku. Ku bersuka sebab kirangkan, oh dia kirangkanku, oh dia kirangkanku. Ku bersuka sebab dia kirangkanku. Ku bersuka sebab dia kirangkanku. Ku bersuka sebab dia kirangkanku. Oh yes. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Ada maupun peserta MSK sama-sama belajar. Amin. Ya, kita dukung program ini. Ya, akan dilaksanakan tanggal pra MSK itu tanggal 28 April ini. Ya, mari bagi yang belum mengikuti MSK, MSK 1 ini harap mendaftar dengan Cici Misel di sekretariat. Oke. Ian, ada Noel, dan masih banyak lagi ya. Jadi kita berharap semua diperlengkapi. Jadi gereja ini semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ya ini nama-namanya ya. Saudara Ian, Saudara Noel, Saudara Tegar, Saudari Perin, Saudara Joy, Yosua, Yohana,
Rodia, Ibu Elnida, Bapak Andreas, Bapak Ramoti, Ibu Titin, Ibu Suhati, Ibu Sukma, Bapak Ajis, ada Saudari Laura, Saudari Mawar. Wah, itu banyak. Ya, jadi yang ikut nanti didampingi oleh peserta yang sudah mengikuti MSK 1. Puji Tuhan. Ini pengumumannya. Oke. Ya. Jadi MSK diadakan setelah ibadah pukul 1 siang sampai selesai. Ya. Sekali lagi hubungi Cici Michelle di sekretariat gereja. Puji Tuhan. Ini pengumuman. Oke, siap untuk memuji Tuhan? Yes. Saya undang untuk bangkit. Haleluya. Kita berjalan dengan Tuhan, tidak pernah ragu, amin. Amin. Haleluya. Hidup kita. Yes. Kurang satu percaya hanya kau suka kau nadamu berakhir dan berkat dari pulaan lamanya. Yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu memegang hidupku. Seluruh jiwaku yakin saya tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa bersaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan namanya. Kita bersorak bagi Tuhan, ya. Yesus, Kau segalanya. Dalam hidupku berkuasa saya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa bersaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Bukan dari sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu Denganmu Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan, dari kemuliaan hanya
lebih lagi kita akan menikmati kebenaran. Terima kasih buat apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah aku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu oh Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. tiada yang mustahil bagiku. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Oh, oh, oh. Yesus ku percaya padamu. Pagi ini ada sukacita. Kami percaya pagi ini ada terobosan baru dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami pagi hari ini. Dan biar firman-Mu pagi ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menegur kami. Kami siap dikoreksi Tuhan. Dengan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami. Kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Berbicaralah. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Ya. Biasa. Yes. Nah ini dia yes. Ini yang saya senang nih.
Baik, terima kasih buat Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya pagi ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara, eh, sebelumnya juga saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan kata dan tindakan. Komplit. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini tema kita adalah mengusir, ya, iman mengusir kekhawatiran. Dahsyat ini saudara. Ya, kalau kita punya iman, ya kekhawatiran pasti akan terusir. Ya, mestinya nggak ada lagi dalam hidup kita. Nah, saudara, rasa takut ya itu adalah salah satu emosi manusia yang paling mendalam dan kuat kalau kita perhatikan ya. Sekali lagi rasa takut itu adalah emosi kita ya, manusia yang paling mendalam dan kuat. Nah, pasti saudara, setiap manusia pada satu titik dalam hidupnya pasti ya, pernah mengalami yang namanya rasa takut ya. Nah, saudara, rasa takut ini bisa timbul dalam bentuk yang bermacam-macam ya. Salah satunya itu dalam bentuk kekhawatiran. Ya, kita khawatir khawatir mau makan apa besok ya. Bayaran uang sekolah anak masih belum ada gitu kan. Kita di PHK, mau kerja di mana? Udah umur 35 tahun belum punya jodoh gitu kan. Ya macam-macam saudara ngasih Tuhan. Itu ya kekhawatiran itu bisa timbul ya. Bisa juga ada kegelisahan atau ketidakpastian ya tentang masa depan yang seringkali membuat kita takut dan khawatir. Nah, saudara, Matius pasal 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi firman Tuhan berkata dengan jelas, saudara, jangan khawatir akan hidupmu. Jadi perhatikan baik-baik, itu dimulai jangan khawatir akan hidupmu saudara. Jadi bukan hanya cuma makan, minum, pakaian. Tetapi firman Tuhan katakan jangan khawatir tentang seluruh kehidupan kita. Amin. Jangan khawatir saudara. Nah, jangan khawatir ini saudara, ini bukan kata kerja saudara. Tapi jangan khawatir di sini itu adalah kata perintah. Oh dahsyat sebetulnya saudara. Ya kalau ada orang datang kepada kita atau mungkin teman kita atau mungkin staf kita, bawahan kita yang datang kepada kita menceritakan kesulitan besar yang sedang dia hadapi ya. Dan seringkali kan kita berkata, jangan takut. Bahasa Jermannya don't worry gitu kan. Keren kita kan kadang-kadang bisa nasihatin orang gitu kan. Jangan takut saudara. Nah saudara, ini sesuatu yang dijanjikan Tuhan ya, kepada kita. Dan ini harus kita terima ya sebagai kebenaran dalam hidup kita. Jangan takut. Ya. Dan saya berdoa kiranya hari ini saudara terima ya sebuah remah firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Ya. Pagi ini jangan khawatir tentang hidupmu. Apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Ya. Jangan khawatir. Matius pasal 6 ayat 26 ya. Beberapa ayat kita baca, lanjuti ya yang ayat pertama yang saya baca dalam pasal 6 ayat 25. Ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Firman Tuhan berkata dengan jelas, burung-burung aja saudara ngasih Tuhan yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak juga mengumpulkan lumbung. Ya. Tidak mengumpulkan ya bekal dalam lumbung, itu diberi makan oleh Bapa di surga. Ya, apalagi kita ya. Kata firman Tuhan yang melampaui melebihi burung-burung itu. Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi, firman Tuhan mengingatkan kekhawatiran itu gak mungkin menambah jalan kehidupan kita sehasta saja. Sehasta itu kurang lebih ya 45 cm. Ya kurang lebih dari ujung tangan kita nih sampai sikut nih gitu kan. Gak bakal nambah kata firman Tuhan, ya kan? Buat apa kita jadi khawatir? Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bayangin, Tuhan berkata dengan jelas, ya Salomo aja yang punya segalanya, raja kaya gitu kan. Ya, tidak ya seindah bunga bakung. Ayat 30, jadi jika demikian firman Allah, mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Dalam terjemahan yang lain dikatakan, hai kamu orang yang kurang beriman. Saudara, jelas sekali firman Tuhan ya mengajar kepada kita untuk tidak khawatir, ya untuk tidak takut dalam kehidupan ini. Ya. Dan saya hanya ingin mengatakan kepada saudara pagi ini, ketika saudara dalam ketakutan, kekhawatiran, itu disebabkan karena saudara kurang beriman. Itu aja. Kalau hari ini saudara masih takut dan khawatir dalam kehidupanmu, itu tanda bahwa saudara kurang beriman kepada Tuhan. Karena sekali lagi ketika kita beriman kepada Tuhan, maka dengan sendirinya ya kekhawatiran, ketakutan itu akan terusir dari kehidupan kita. Nah, itu sebabnya ketika kita sedang khawatir, saudara, maka yang pertama saudara kita harus melihat ya perspektif kehidupan dengan benar. Kita harus melihat perspektif kehidupan dengan benar, dengan cara yang benar, ya, dengan lensa yang benar, dengan sudut pandang yang benar. Ya. Sekali lagi Matius pasal 25 tadi mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, perspektif kita tentang kehidupan itu akan menentukan ya, apa yang penting dalam hidup. Sekali lagi, perspektif itu tentang kehidupan itu akan menentukan apa yang penting dalam hidup. Di sini adalah apa yang perlu kita khawatirkan dan apa yang tidak kita perlu khawatirkan. Kita akan bisa ya, menentukan ya, perspektif hidup kita. Wahyu pasal 20 ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, dalam terjemahan yang lama dikatakan, akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu bisa melihat akhir dari awal dan melihat awal dari akhir. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, dia tahu saudara Tuhan. Ya, dari awal sampai akhir kehidupan kita. Sedangkan kita kan manusia ya terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kita tidak tahu masa depan kita. Ya. Dan ini yang seringkali merupakan kekhawatiran terbesar dalam kehidupan kita manusia. Kita takut dengan masa depan kita. Ya. Itu sebabnya seringkali kita ya kesulitan dalam melihat janji Tuhan, dalam melihat pekerjaan Tuhan. Nah seringkali saudara Tuhan manusia melihat ya mundur ke belakang gitu kan. Tapi Tuhan melihat itu dari awal sampai akhir, bahkan melihat akhir itu dari awal. Dia udah tahu, dia punya rencana, punya master plan yang besar atas hidup kita, dan dia sudah planning kita sedemikian rupa. Dan kalau kita tahu ya, tentang rencana Tuhan dalam hidup kita, maka tentunya kita tidak akan takut dan khawatir ya menghadapi kehidupan ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, saudara. Seringkali kita tidak bisa menyelami ya pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Contoh di dalam Alkitab, saudara kasih Tuhan, ya bagaimana Yusuf di tanah Mesir. Ya, satu ayat dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 dikatakan, ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa, saudara. Ya. Kalau dipikir-pikir nggak masuk akal kan, ya. Semua rencana Allah, kejadian itu begitu menyakitkan di awal. Dia mau dibunuh, dibuang gitu kan. Ya, jadi ya, budak gitu kan. Tapi akhirnya ujung-ujungnya menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Amin. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ya.
Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi kalau hari ini belum indah, saudara ngasih Tuhan apa yang saudara habis, berarti saudara itu belum waktunya. Itu aja, simpel-simpel aja ya kan. Kalau hari ini saudara, ya dalam kehidupan saudara, ya belum indah gitu kan. Dia kan ya, segala sesuatu tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya, tenang aja. Waktunya nggak tahu berapa lamanya Tuhan. Kita bisa minta percepatan dari Tuhan. Tapi hendaknya tidak mempengaruhi pembentukan Tuhan atas hidup kita, sayang gitu kan. Kalau memang lagi dibentuk Tuhan ya biarkan saja saudara. Ya, jangan takut gitu kan. Yang jelas saudara dalam situasi yang seperti itu belum indah pada waktunya, ya kita jangan menyerah gitu kan. Jangan menyerah, jangan putus asa, jalanin aja ya. Karena kita sesungguhnya saudara jujur hanya baru hanya bisa melihat sepotong dari pekerjaan Tuhan. Utuhnya saudara, kurang jelas ya. Utuhnya belum ya, dia yang tahu, kita nggak tahu. Kadang-kadang kita baru menjalani sepotong, seprapat ya. Kadang-kadang baru permulaan, ya, belum akhirnya gitu kan. Kita tidak tahu. Yang penting kita tidak menyerah dan beriman bahwa janji Tuhan, ya, bahwa janji Tuhan ya, akan terjadi dalam hidup kita. Dengan kita beriman itu membawa janji Tuhan ke dalam situasi kita hari ini. Sekali lagi, dengan kita beriman itu membawa janji Tuhan ke dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, saudara kasih Tuhan, percayalah bahwa kebenaran akan memerdekakan kita ya, dari pikiran-pikiran yang salah, yang keliru, yang menyebabkan ketakutan itu timbul dalam hidup kita. Roma pasal 8 ayat 28 berkata dengan tegas, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jalani aja, jangan takut. Ya, semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan pada kita. Walaupun hari ini kelihatannya tidak enak seperti yang apa dialami oleh Yusuf. Tidak enak. Tapi percayalah, semuanya akan mendatangkan kebaikan pada waktunya. Dan itu bisa menjadi satu kesaksian yang luar biasa yang kita bisa bagikan kepada banyak orang. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, ya kita bukan hanya mempunyai perspektif yang benar. Kedua, kita perlu mengenal identitas diri kita dengan benar. Perlu mengenal identitas diri kita yang benar. Ya, tadi ya dikatakan dengan jelas di dalam ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu ini melebihi burung-burung itu, saudara? Ya. Jadi kita ini orang yang luar biasa. Kita ini biji matanya Tuhan. Ya. Kita pasti melebihi burung-burung itu, gitu kan? Yang Tuhan pelihara. Ya. Jadi iman itu, saudara, akan mengalihkan fokus kehidupan dari kekhawatiran kepada kebesaran Tuhan. Pasti. Iman itu akan mengalihkan fokus kehidupan dari kekhawatiran kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kemudian Mazmur pasal 103 ayat 13 yang memberikan ayat-ayat firman Tuhan nih ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Luar biasa seorang si Tuhan. Jadi itulah kita, orang yang sangat disayang Tuhan. Kita perlu tahu identitas diri kita. Kita ini anak Allah. Anak kesayangan Allah, biji mata Allah. Kita sangat disayang Tuhan. Melebihi dari burung-burung bunga bakung yang dipelihara oleh Tuhan. Ini sadari betul itu, saudara. Ya. Jadi ya jelas, saudara, ya, Tuhan sangat tahu setiap detail kehidupan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu keadaan kita. Ya. Dia juga tahu keadaan pekerjaan kita, saudara. Dia tahu hari-hari ini mungkin sedang dalam kesulitan. Dia ada bersama dengan kita. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ya, iman itu mengundang dan mempercayai Tuhan dalam menghadapi kenyataan. Ya. Iman itu mengundang atau mempercayai Tuhan dalam menghadapi segala kenyataan.
1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Teman yang lain, dia mempedulikanmu. Serahkanlah. Dia memperhatikan kita, mempedulikan kita. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, ya. Dalam situasi kita khawatir, yang ketiga, kita perlu menyusun prioritas kehidupan dengan benar. Menyusun prioritas kehidupan dengan benar. Matius pasal 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, jadi cari Tuhan dulu. Ini bukan berarti bukan berarti apa yang kita perlukan itu tidak penting, bukan. Apa yang kita butuhkan itu tidak penting. Itu bukan berarti persoalan kita itu tidak penting. Tapi yang harus diperhatikan, yang harus diutamakan dalam hidup kita, itu jangan sampai kita salah fokus. Cari Tuhan dulu, cari kerajaan dulu. Percaya saudara, ketika fokus kita, fokus hidup kita benar, maka iman kita akan bangkit untuk menerima apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan untuk kita. Wow, saudara. Ya. Jadi saudara, ketika fokus kita benar, percayalah iman kita akan bangkit untuk menerima apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Katakan amin sama-sama. Nah, ini penting bagi kita. Ya. Jadi iman itu ya berarti kita tetap terfokus pada kebenaran dalam keadaan apapun juga. Fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Percaya saudara, percaya. Ya. Ini harus kita perhatikan. Ya. Ketika kita dalam situasi kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita, harus punya iman saudara. Nah, saudara si Tuhan, bicara soal iman, ya, itu adalah bicara mengenai dasar. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Bicara soal iman, saudara, itu bicara ya mengenai dasar, bicara mengenai fondasi kita ya, untuk membangun seluruh kehidupan kita, terutama sebagai orang percaya. Nah, saya orang bangunan nih, saudara, ya enggak? Ini bicara soal bangunan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, iman itu bicara soal iman, itu bicara mengenai dasar, mengenai fondasi di mana kita membangun sebuah kehidupan kita. Ya, di bahasa teknik gitu kan. Membangun sebuah kehidupan kita. Terutama ini sebagai orang percaya, saudara. Ya. Dan perhatikan baik-baik, saudara Tuhan, bahwa iman itu adalah dasar ya, untuk memulai sebuah hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, iman itu adalah dasar untuk memulai sebuah hubungan dengan Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama kan jelas di situ katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara Tuhan mempunyai iman itu berarti saudara kita tetap berdiri teguh. Ya, berpegang pada apa yang diharapkan dan tidak tergoyahkan. Jadi sekali lagi saudara, berarti mempunyai iman itu berarti tetap berdiri teguh, berpegang pada apa yang diharapkan dan tidak tergoyahkan. Itu iman. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara ada yang suka piara anjing. Atau bahkan kita pernah melihat anjing kecil, gitu kan. Anjing kecil kan lucu, imut, ya, suka bikin kita gemes, ya, seperti dengan anak kecil juga kan kita gemes. Cuman anak kecil beda dengan anjing kecil, gitu. Ya. Anjing kecil tuh lucu, perhatikan nggak saudara? Kadang-kadang tuh dia suka gigit sesuatu barang. Kadang-kadang sendal kita digigit bisa sobek, gitu kan. Digigit sama dia, gitu kan. Nah, coba bayangkan ketika dia lagi gigit. Pernah gak saudara lihat? Bahkan saudara mungkin pernah ngalamin kali ya. Itu kita coba tarik, dia kagak lepas tuh saudara. Kadang-kadang kita tarik panjang sampai dia ngikut tuh. Dia kagak lepasin. Iya benar kan? Dia gak lepasin, dia gigit sekencang-kencangnya. Gitu kan. Kadang-kadang kita tawarin lah makanan yang lebih enak daripada sendal gitu kan. Nih lebih enak saudara. Dia kagak mau. Iya kan? Boro-boro dia tetap gigit tuh. Dia tetap waspada. Jangan-jangan diambil gitu kan. Lucu kadang-kadang. Ini suka kita iseng gitu kan. Saya
pernah iseng juga gituin anjing soalnya, jadi saya tahu gitu kan. Nah saudara kasih Tuhan, nah seperti itulah saudara kasih itu ya sebetulnya. Ya, ya seolah-olah anjing itu mau berkata kepada kita, memberi pesan kepada majikannya, ya, bahwa mainan ini nih, ya sendal ini milikku nih. Tidak peduli yang kamu lakukan, yang kamu tawarkan, ya, aku tidak mau melepaskan. Ini punyaku. Nah kecil kan begitu ya kan. Ya barang siapa juga dibilang punya dia, ya punya orang dia ambil galakan dia gitu kan. Ya saudara seperti itulah. Nah saudara seperti itulah sebetulnya gambaran dari iman yang teguh. Ya tidak mudah lepas hanya karena ada tawaran sesuatu yang lain. Imannya tidak goyah hanya sekedar cowok ganteng gitu kan. Gitu kan ya. Saudara ya tidak lepas dengan sebuah jabatan gitu kan. Harus mengorbankan iman saudara. Saudara yang kasih Tuhan ya. Jadi iman itu merupakan sebuah kepastian bahwa apa yang dijanjikan firman Tuhan itu adalah benar adanya. Nah ini yang harus kita pahami saudara. Ya. Meskipun kadang-kadang yang kita lihat ya meragukan kita. Tapi itu memberikan keyakinan bahwa apa yang diharapkan itu akan menjadi kenyataan. Dan saudara tolong garis bawah ini saudara. Besarnya iman kita kepada Tuhan dan janji-janjinya. Tolong garis bawah ini. Besarnya iman kita ya, kepada Tuhan dan kepada janji-janjinya. Itu tergantung kepada seberapa dalam pengenalan kita akan pribadinya. Tolong garis bawah ini saudara. Tergantung seberapa dalam pengenalan kita akan pribadinya. Bicara soal iman juga bicara tentang kepercayaan. Bicara soal kepercayaan. Dan kepercayaan yang dibangun di atas karakter seseorang. Betul apa betul? Kepercayaan dibangun di atas karakter seseorang. Itu sebabnya saudara, kita perlu kenali pribadinya. Kita kenali pribadi seseorang itu. Karena kalau enggak kita enggak gampang percaya saudara. Betul apa betul? Kenali pribadinya. Supaya kita tahu janjinya itu bisa dipegang atau enggak. Kita kan kenal sama orang kan begitu. Enggak sembarang kita percaya. Kita kenali pribadi ini, orang bisa dipegang nggak ngomongannya apa enggak, dipegang apa tidak nih. Jadi bicara soal kepercayaan seperti ini bicara soal apa? Bicara untuk semua relationship, soal bicara tentang semua hubungan gitu kan. Nah saudara termasuk juga kepada Tuhan, bukan hanya sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Ya. Banyak orang saudara, kenyataannya, faktanya saudara. Banyak orang mundur dari janji Tuhan. Kenapa? Karena mereka belum kenal betul pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Betul apa betul? Karena banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Itu karena mereka belum kenal betul siapa pribadi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Bahkan saudara kasih Tuhan kadang-kadang yang bikin kesel, ya. Banyak orang yang belum kenal. Kadang-kadang baru kenal gitu kan. Udah berani minta-minta gitu kan. Tuhan, kalau engkau nggak dengar doaku, ya, gua nggak dapat cowok ini gitu kan. Gua nggak dapat pekerjaan ini, awas Tuhan. Ngancem kadang-kadang gitu kan. Iya betul ya gitu. Ngancem. Kalau Tuhan nggak dengar janjimu gombal gitu kan. Aku akan tinggalkan Tuhan. Banyak yang seperti itu. Marah kalau nggak diberi saudara. Ya coba bayangkan aja ya. Kadang-kadang orang begitu sama Tuhan. Coba aja saudara yang jadi Tuhan. Ada orang yang model begitu tuh. Kesel kagak? Pasti kesel ya kan. Kenal belum lu? Ya kan. Udah minta macem-macem gitu kan. Tapi gitu. Kadang-kadang banyak orang ya seperti itu saudara. Ya. Banyak orang seperti itu. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat dan belajar ya dari seorang yang bernama Daud. Saudara, kita tahu Daud ini orang yang luar biasa ya di dalam
bicara soal Daud, hal yang paling kita ingat adalah Daud dan Goliat, ya, raksasa melawan kecil. Ya, jadi kalau kita dalam kesulitan besar pasti kita ingat tuh cerita Daud dan Goliat gitu kan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya cerita Daud ini cerita yang sangat menarik, ya, cerita yang sangat menarik. Satu ketika dia disuruh bapaknya untuk bawain makanan ransum kepada kakak-kakaknya di medan perang. Nah, ketika dia sampai di medan perang, ya kita melihat saudara bagaimana suasana mencekam saat itu, gitu kan. Karena apa? Karena ada seorang raksasa yang bernama Goliat itu sedang menantang bangsa Israel, termasuk Saul. Dan di depan mata kepalanya sendiri, dia melihat bagaimana Saul dan seluruh pasukannya itu ketakutan luar biasa. Ketakutan luar biasa. Saudara, saya melihat ini satu inian yang luar biasa nih saudara cerita ini. Daud kan juga punya reputasi yang luar biasa saudara. Ya, setelah dia jadi raja gitu kan, dia perang selalu menang, nggak ada kalahnya, gitu kan. Termasuk perang lawan bangsa Filistin kalau saudara perhatikan ceritanya. Ya mungkin terlalu panjang saya ini sampaikan kepada saudara. Jadi bangsa Filistin itu pernah satu kali juga dikalahkan oleh Daud dan pasukannya. Daudnya jago perang, pasukannya juga hebat-hebat gitu kan. Jadi menang terus dalam pertempuran. Tapi saya lihat saat itu saudara, bangsa Filistin merubah strategi gitu kan. Dia nggak mau perang gerombolan, iya kan. Nah ini mungkin saudara mungkin belum terpikir gitu kan, karena baca sepintas aja gitu kan. Tapi saat itu dia tidak mau perang secara gerombolan. Dia rubah strategi untuk perang duel 1 lawan 1. Wah ya kan, Saul boleh lawan dia gitu kan. Siapa yang paling hebat dia di antara tentara Israel boleh maju lawan dia. Kalau saya mati terbunuh, maka bangsa Filistin akan jadi hambamu. Tapi kalau engkau kalah gitu kan, engkau jadi hamba orang Filistin. Wah, surat tantangan begini kan berat nih, iya kan? Berat loh. Nah Daud ada dalam situasi itu mencekam gitu kan, semua ketakutan. Bahkan gitu kan dia melihat ya arogansi dari si Goliat gitu kan, mencemooh dari orang Israel, semua dia marah gitu kan. Siapa dia mencemooh barisan dari tentara Allah yang hidup gitu kan. Dia terusik kejantanannya gitu kan. Wah, saudara kasih Tuhan air dia ngadep, ya bukan ngadep, dia memberanikan diri lah sebelum menghadap Saul, Raja Saul. Ya mungkin dia ngomong sama kakak-kakaknya, disepelein sama kakak-kakaknya, sama proyek. Coba lihatlah, tuh lihat si Goliat yang besar. Dengan kata lain coba ngaca lu, gitu kan. Mau ngelawan si Goliat, lu perang aja belum pernah, ya kan kakak-kakaknya kan. Mukanya masih kemerah-merahan, perang aja belum pernah lu. Ya mau ngelawan Goliat yang punya reputasi. Nah ini bicara soal sudut pandang ya, perspektif dia gitu kan. Belum pernah menang gitu kan. Belum pernah perang, gimana mau ngelawan Goliat yang besar itu, lihat tuh kan. Pada bilang begitu, ngaca lah lu kalau lebih seperti itu gitu kan. Dia ngadep ke Raja Saul juga, yang mau ceritakan maksudnya. Nggak didukung sama Raja Saul saudara. Ya bayangin aja dah, anak masih cecere kan, gitu kan, belum pernah perang kemerah-merahan, ya lah, belum pernah megang pedang gitu kan, biasa ngangon domba gitu kan, mau ngelawan Goliat yang besar, dilarang. Coba saudara bayangkan, dia dihina, disepelekan oleh prajurit termasuk kakak-kakaknya. Ya, bagaimana dia mau mempertanggungjawabkan nanti kalau mati sama bapaknya gitu kan, kakak-kakaknya. Saul juga gimana kalau mati ntar, ya mempertanggungjawabkan kepada bapaknya gitu kan. Nah saudara yang kasih Tuhan, seringkali kan kita seperti itu, dicemooh, ngadep pemimpin nggak didukung, ngadep orang tua nggak didukung, berat loh saudara. Ya, dalam situasi yang seperti itu gitu saudara. Ya. Tapi saudara kasih Tuhan, ya akhirnya Saul mengizinkan Daud untuk melawan Goliat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya saudara, mari kita lihat saudara, pertanyaannya, apakah iman Daud iman yang ngawur? Ya kan? Apakah Daud nggak punya kalkulasi gitu kan? Nekat aja kali gitu kan? Mungkin itu pertanyaan kita saudara. Ya. Tapi
Tapi saya katakan kepada saudara, enggak loh saudara. Itu bukan iman yang nekat, bukan iman yang tanpa kalkulasi. Karena Daud udah ngalami Tuhan saudara. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau berubang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Perhatikan baik-baik. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Wah, merinding saudara. Saudara, iman Daud bukan iman yang sembarangan, bukan iman yang nekat, iman yang penuh dengan kalkulasi. Saudara kasih Tuhan, imannya bukan iman yang ngawur. Hitung-hitungannya, kalkulasinya itu didasari oleh pengenalannya tentang siapa Tuhan. Dengar ini, engkau tidak mungkin punya iman seperti itu kalau engkau udah kenal Tuhan dengan baik dan benar. Gak mungkin. Masalah dikit aja gue udah kabur kali, udah tinggalkan Tuhan, apalagi masalah besar. Saudara yang dikasih Tuhan, itu bukan iman yang tiba-tiba muncul. Itu timbul dari perjalanan kehidupannya dari ke hari ke hari. Dia tadi kita baca menyebut Allah yang hidup itu sampai 2 kali. Dia yakin betul, bukan karena kekuatan dia, karena kekuatan Tuhan yang menyertai dia. Di perjalanan dia bersama dengan Tuhan, itu menjadi dasar keputusannya untuk pergi melawan Goliat. Garis bawah ini, dia kenal betul Tuhannya. Dia terbiasa bertarung saudara dengan beruang, dengan singa, dengan binatang buas yang mau datang memangsa domba peliharaannya. Dan di mata Daud, perhatikan sudut pandang dia, perspektif dia, itu saudara kasih Tuhan tidak berbeda. Goliat itu tidak berbeda dengan singa dan beruang. Wow. Jadi ini penting sekali. Saudara kasih Tuhan, coba bayangin saudara, setiap kali dia menghadapi beruang dan singa, itu kan Daud lagi seorang diri saudara. Gembala-gembala domba kan di sana jauh-jauh tuh jaraknya gitu kan. Kalaupun ada nolong juga pada takut kali sama singa gitu kan. Dalam situasi itu dia ketemu singa saudara, nggak ada yang tolong dia saudara ngasih Tuhan, nggak ada, dia sendiri ngadepin itu saudara. Jadi saudara ngasih Tuhan ini luar biasa saudara. Pengalaman dia menyelamatkan binatang peliharaannya itu membuat Daud semakin yakin bahwa Tuhan yang sama, Allah yang sama juga, itu Allah yang hidup, itu akan menolong dia mengalahkan Goliat. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi perhatikan baik-baik. Iman Daud itu datang dari pengalaman. Sekali lagi, dari pengalaman dia melakukan pekerjaan dia sehari-hari. Itu menjadi penggembala kambing dan domba. Nah, ini bisa menjadi contoh bagi kita sekalian. Biar kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu melakukan itu dalam keseharian kita. Libatkan Tuhan dalam urusan rumah tangga kita. Libatkan Tuhan dalam sekolah kita, studi kita, kuliah kita. Libatkan Tuhan dalam urusan pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Dan jangan selalu bersandar kepada pengertian kita sendiri. Supaya iman kita mulai bertumbuh. Mulai bertumbuh sedikit demi sedikit. Sehingga pada saat kita sedang berhadapan dalam masalah besar dalam kehidupan kita, yang saudara harus hadapi sendiri, saudara akan mempunyai iman sebagai dasar yang kuat untuk menang
dan mendapatkan promosi. Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang memang kita senang dengan iman yang rame-rame. Istri dukung suami, anak dukung papa, ya. Suami dukung istri, dukung anak. Seperti itu, kuat dalam gereja, apalagi untuk sebuah sebuah persoalan, ya. Kita bisa iman secara gerombolan, namanya korporat gitu kan. Saudara kasih Tuhan, wah mantap kita. Tapi perhatikan baik-baik. Satu saat kita harus menghadapi seorang demi seorang. Satu lawan satu kepada si jahat itu. Dia mau menghancurkan iman kita. Perhatikan baik-baik. Saudara perlu kenal betul siapa Tuhan saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, karena ya kita iman kerumunan itu, rombongan ya, korporat itu ya baik, tapi ya kadang-kadang ya kurang pas gitu kan. Pengertiannya kurang pas, seperti contoh ya ketika Tuhan ada di kerumunan banyak orang kan, Tuhan tanya menurut kamu siapakah aku? Ya. Nah, orang banyak kan bilang itu salah satu dari nabi gitu kan. Karena mereka memang kenalnya tuh tidak dekat. Tapi kan Petrus bilang kau Mesias, anak Allah yang hidup gitu kan. Jadi beda ya orang banyak dengan murid Tuhan gitu kan. Nah, saya seperti itu saudara kasih Tuhan. Perlu ya kita punya ya membangun iman pribadi sendiri kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, sekali lagi komunitas itu memang perlu ya, saling mendukung kita satu dengan yang lain. Tapi komunitas yang baik itu akan mendukung kita untuk bertumbuh dalam ya bukan iman korporat sama-sama, tapi juga bertumbuh dalam iman pribadi. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Itu maksud saya saudara. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, satu kali kelak pasti kita akan ditantang duel satu lawan satu oleh iblis. Selama ini mungkin kita rame-rame menang terus gitu kan. Tapi satu kali ya Tuhan minta izin. Iblis mungkin minta izin kepada Tuhan. Terang aja rame-rame. Coba izinin satu lawan satu. Pasti satu kali kelak kita akan berhadapan satu lawan si iblis itu. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, seperti seorang anak yang sudah dewasa, maka dia harus belajar mandiri. Maka orang tuanya harus merelakan dia. Ya, tidak lagi bergantung kepada dia. Seorang olahragawan, pada waktu latihan dia banyak dilatih oleh pelatih fisik, teknis, ya macam-macam pelatih lagi mungkin. Dia akan digembleng sedemikian rupa. Sampai satu saat dia akan bertanding. Dan ketika pada bertanding itu yang lain tidak bisa dapat membantu. Dia yang bertanggung jawab untuk kemenangan di gelanggang itu. Saya bisa memahami ini maksud saya. Satu kali kelak kita harus bertanding satu lawan satu. Yang lain tidak bisa membantu kita, tidak bisa menolong kita. Saudara yang kasih Tuhan, tapi yang luar biasa saudara, ya Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan ada bersama kita. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Di situ dikatakan, Simon, Simon lihat, iblis telah menuntut, perhatikan baik-baik. Ya, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Luar biasa. Ya. Tuhan, ya, walaupun memberikan kesempatan kepada iblis untuk menampi kita, gitu. Tapi perhatikan baik-baik, dia tidak melepaskan kita. Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Wow, saudara. Jadi sebetulnya kemenangan itu udah pasti atas kita. Tuhan berdoa untuk kita. Dan supaya setelah ya, kita menang, kita insaf kata firman Tuhan ayat yang perkataan yang berikutnya, kuatkanlah saudara-saudaramu, itu yang Tuhan mau saudara. Setelah kita menang gitu kan, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya. Jadi di sini ya Tuhan memberi tahu kepada Simon bahwa dia itu jadi target iblis saudara. Mungkin juga hari ini saya ingin katakan kepada saudara, mungkin hari ini saudara jadi target iblis setelah pulang dari tempat ini. Dia mau menjatuhkan iman saudara. Tapi dengar baik, Tuhan berdoa untuk kita. Dan percaya kemenangan ya, pasti akan kita raih. Ya.
kita kehilangan iman, saudara, maka semua bangunan yang di atasnya itu akan runtuh. Nah, ini penting untuk kita ketahui, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kemudian juga saudara, ya, ada satu kejadian yang menyakitkan Daud ketika dia sudah menjadi raja. Itu sebelum, ya, dia menjadi raja tadi. Nah, setelah menjadi raja juga saudara, kejadian apa yang terjadi, ya, saudara? Nah, saya bacakan buat saudara di dalam Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 8 nih, saya bacakan, ya. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 8, ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan itu dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel, Abigail bekas istri Nabal dan Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, perhatikan baik. Daud sangat terjepit karena rakyat, ya, mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, nah ini dia saudara. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan. Ini ya, dia tetap cari Tuhan katanya. Dia bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Sini kita melihat bagaimana Daud harus kembali menghadapi persoalan sendirian. Sendirian. Ketika dia menjadi raja, terjepit, semua bahkan mau menghakimi dia, melempari dengan batu. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dia cari Tuhan. Dia tanya Tuhan, kejar jangan itu Tuhan. Tuhan bilang kejar. Kejar. Saudara, cari Tuhan dulu. Kadang-kadang kita terjebak dengan kekhawatiran kita. Kita lupa Tuhan kita yang besar. Saudara kasih Tuhan, Daud ini orang yang luar biasa. Ya. Dia cari Tuhan lebih dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar dari seorang Daud hari ini. Saudara, saya mengalami paling tidak ada 3 hal yang berat dalam kehidupan saya. Dan saya bersyukur iman saya tidak goyah sedikit pun dari Tuhan. Dan itu yang membuat kekhawatiran dan ketakutan saya itu terusir dari hidup saya. 10 sampai 15 tahun kurang lebih yang lalu. Ketika saya putuskan, saya juga mungkin pernah cerita di sini. Putuskan untuk untuk pindah ke BSD, konsentrasi mengembalakan. Justru saya dibentuk Tuhan begitu luar biasa. Saya harus dibentuk Tuhan dengan luar biasa karena mungkin ego dan yang lainnya itu memang harus ya dipatahkan gitu kan. Nah saudara, pengalaman yang belum pernah saya alami sebelumnya bersama dengan Tuhan. Iman saya memang mulai bertumbuh, tapi saat itu iman saya betul-betul kembali kepada menurut saya gitu kan, kembali ke titik awal lagi saudara. Karena saya dibentuk pekerjaan saya yang biasanya ya cukup lumayan, tiba-tiba bisa stop tanpa satu sebab. Itu 10 tahun lebih saya dibentuk Tuhan karena kekerasan dan kedegilan hati saya. Tambah lama. Satu persatu aset yang ada dijual untuk mempertahankan hidup, menyekolahkan anak. Ya.
lagi retret, isi saya telepon, jual mobil lagi nih. Ya kan itu yang paling gampang gitu kan. Berat saudara si Tuhan. Sebagai laki-laki, tentu kan kita bertanggung jawab gitu kan. Dalam situasi yang seperti itu. Sedih berat secara manusia. Saya udah gak bisa melakukan apa-apa lagi. Biasa pekerjaan itu datang sendiri, ini dicari juga malah kabur. Ada yang saya datang malah kabur. Ketemu lagi tuh berapa tahun kemudian ketika lagi makan soto kaki sama istri saya. Datang lagi tuh, saya kejar kabur waktu itu. Bayangin saudara, saya mengalami apa yang Tuhan buka, tidak bisa ada yang menutup. Tuhan tutup, tidak ada yang bisa satu orang punya membuka. Sakit, berat, dan titik terberat dalam hidup itu saat itu. Di meja kerja saya di kantor, saya angkat tangan kepada Tuhan. Udah gak tahan saudara. Tuhan, saya bilang, sambil berkata-kata sendirian di ruang kamu. Tuhan, semua boleh kau ambil daripadaku. Tapi Tuhan perlu tahu bahwa imanku kepadamu tidak bergeser sedikit pun dari engkau. Udah gak tahan, tapi saya yakin Tuhan. Selama itu Tuhan tolong saya, masa Tuhan gak tolong saya sih? Perjalanan hidup, sampai saat itu Tuhan pelihara. Berat saudara. Ya ada aja gitu. Sampai akhirnya saya juga bingung, anak-anak itu saat itu lagi membutuhkan biaya besar, mau kuliah. Hari ini ya mereka udah lulus semua, udah menikah gitu kan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan pelihara. Ini waktu bersamaan nih saudara. Ya. Terus mau beli ruko. Ya, rukonya saya mimpi tadi mau beli sendiri gitu kan. Jadi gak bisa, Tuhan gak kasih. Dan saya harus berdoa. Beli ruko yang pertama nyicil, capek nyicil ya, jemaat sederhana gitu kan. Tapi ya, dengan gerakan 1.000-2.000 itu tiap bulan bisa bayar. Sebelah ruko tawarin prioritas gereja yang beli, saya sebagai gembala imanin aja. Baik, cuman saya bilang kepadanya saya mau beli kontan ini gereja. Saya gak mau kredit lagi, capek saya bilang. Dan saya undang setiap jamaat yang terbeban untuk maju karena saya mau beli ruko ini kontan. Saya akan berdoa buat saudara untuk pekerjaan saudara. Minimal akan terjadi multiplikasi, pelipat gandaan, minimal 2 kali lipat. Teman, kalau engkau udah diberkati Tuhan, jangan pedit. Kita mau beli ruko ini kontan. Imanku ku pertaruhkan sebagai gembala. 7 bulan dari kejadian itu mau lunas, dikasih waktu, memang masih dikontrak juga kalau nggak salah. Saudara, singkat cerita 2 minggu sebelumnya dia ingetin harus lunas. Sedangkan kasih yang terkumpul tuh hanya beberapa saja. Jauh berapa kali lipatnya lagi gitu kan. Wow, saudara. Saya yakin Tuhan akan buat perkara. Terlalu mudah lah. Ya walaupun ketir-ketir juga gitu kan. Saya minta waktu pada istri saya mau doa di Bukit Doa di Puncak. Saya gak tahu kapan saya pulang. Sampai Tuhan kasih jawaban buat saya. Saya berdoa sendiri. Ya. Karena dalam sendiri ya kadang-kadang itu kita harus bertarung sendiri saudara. Ya, memang ada istri yang mendukung dalam doa, tapi pada akhirnya kita harus hadapi 1 lawan 1 saudara. Gak bisa kerumunan lagi saudara. 1 lawan 1. Saya berdoa 3 hari 3 malam hanya nyembah Tuhan, ya Tuhan. Saya pulang, hanya 3 hari itu pulang. Waktu teman mepet, dan saat kepepet, ya jemaat yang datang. Dia berkata, saya akan tutup kekurangannya. Wih, ini saya nangis saudara. Saya akan tutup. Oh, kalau ada iman kekhawatiran tak hilang, minggir. Terakhir ketika saya kena serangan jantung, ya, hampir mati, tapi ya selamat puji Tuhan, dokter mau ring, ya, saya nggak mau, saya juga, ya, sebaiknya jangan di ring, dan saya juga takut ketemu dokter pertama. Kedua, menurut saya kalau udah sesuatu ada di dalam tubuh gitu kan, ya kurang 100% murni lagi gitu kan. Saya bilang saya mau mujizat Tuhan aja lah. Setahun berlalu hanya terapi begitu saja, ya, sama minum obat. Akhirnya kita ke Malaysia untuk check up. Nah, rupanya istri saya udah siap-siap tuh kalau sampai perlu tindakan udah langsung hearing atau apa gitu kan, dia udah siapin. Ya apalagi mau dijual sama dia begitu kan, saudara. Dan rupanya begitu saya datang ke Malaysia kita lupa ya, bahwa itu adalah hari libur di Malaysia. Dan akhirnya Tuhan izinkan ya saya harus menginap di rumah sakit. Jadi saya nginap di tempat penginapan. Dan malam
itu saudara, saya nggak bisa tidur. Lihat di meja, di meja, di ranjang tempat tidur, saya bergumul kepada Tuhan. Dan saya utarakan, dengar baik saudara. Saya selalu berdialog dengan Tuhan. Seperti tadi, kenapa harus punya 2 ruko? Bukan untuk gagah-gagahan Tuhan. Saya kasih alasannya. Ini juga kenapa Tuhan mesti sembuhkan saya. Saya naik ke lantai 3 begini aja di ruko kita di gereja. Udah ngos-ngosan. Senin Kemis. Wah bagaimana gitu kan. Saya kasih alasan dengan jelas Tuhan. Kenapa Tuhan mesti sembuhkan saya. Malam itu bergumul, gak bisa tidur. Bergumul. Untuk kesembuhan. Dan paginya dokter datang. Dicek, di kateter lagi. Gak bisa, itu kan udah pasti benar lah di kateter lagi. Saya bawa kateter waktu saya kena serangan, 3 penyempitan. Dan saat itu diperiksa di kateter lagi, nggak ada. Yang penyumbatan itu bisa hilang. Dokter juga, saya tanya kenapa, dia juga nggak tahu. Terusin aja obatnya begitu kan. Saya cerita terapi nggak percaya dia. Sudah ngasih Tuhan, ya Tuhan lakukan mujizat. Teman-teman ada beberapa yang tanya dan ikuti cara saya gitu kan, nggak ada yang disembuhkan, nggak ada yang sembuh. Buang duit udah juga 40 juta ya, gitu kan. Saya bilang, saya rasa ini mujizat Tuhan lah, gitu kan. Nah, saudara kasih Tuhan, iman itu perlu. Ya, ketika kita punya iman, maka kekhawatiran akan minggir dengan sendirinya. Sekali lagi, saudara, 1 kali kelak, saudara harus bertarung 1 lawan 1 dengan Tuhan. Amin. Udah siap? Amin. Dikit nih. Saudara, kemenangan saudara itu tergantung saudara ke dalam pengenalan saudara akan Tuhan. Hari ini cari Tuhan, kenali dia pribadinya lebih dalam lagi. Itu yang membuat iman saudara tangguh. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Saya mengundang worship leader musik untuk kita nyanyikan sebuah lagu. Kita nyanyikan lagu itu ya, saudara. Hari ini saya tidak tahu apa pergumulan hidup saudara yang membuat mungkin saudara khawatir dan takut. Mari firman Tuhan hari ini saudara, biar kita boleh dikuatkan. Kita harus memenangkan pertempuran kita. Karena Tuhan sudah berdoa untuk kita. Bukan kekuatan kita. Tapi keyakinan itu kan timbul ketika saudara mengenal dia lebih dalam. Hanya cetek-cetek saja saudara, sekedar luarnya aja. Ya. Tapi kalau kita kenal lebih dalam itu membuat kita yakin pasti. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
Ibu Gembala untuk berdoa buat kita. keadaanmu saat ini? Adakah engkau saat ini sedang berada satu lawan satu? Mungkin orang lain tidak tahu seberapa dalamnya pergumulanmu saat ini. Engkau sedang sendirian menghadapi pergumulan itu. Mari, pusatkan imanmu kepada Tuhan. Karena sesungguhnya engkau tidak sendiri. Tuhan ada bersama dengan engkau. Mari tingkatkan imanmu dan katakan, Tuhan, aku percaya engkau hidup. Amen. Aku percaya engkau berkuasa, Tuhan. Amen. Aku mungkin lemah, tetapi aku punya Tuhan yang besar, Amen. yang sanggup menolong aku. Amen. Dan saudara, seberapa engkau yang saat ini membutuhkan itu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, rapatakaya ralabayas. Hiratabakora ralabayas. Dadadekea ralabayas. Di dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan berikan kepadamu. Kemenangan Tuhan berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, biar kiranya kuasa Tuhan engkau akan alami dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, terima kemenangan, terima pertolongan Tuhan, terima kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, 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 yes, haleluya, haleluya, katakan haleluya, 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 oh Yesus, yes. Aku punya Tuhan yang besar dan
Kami percaya kami telah menerima pertolongan dari Tuhan. Dengan iman kami percaya Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau membentuk kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang beriman teguh kepada Kristus. Iman kami bukan iman yang gampang diombang-ambingkan oleh dunia ini. Tapi kami boleh beriman teguh kepada Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Pakai dan urapi dia. Oh, Engkau Tuhan yang sudah memanggil dia. Engkau juga yang akan terus memimpin sampai kepada akhirnya. Berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai dengan luar biasa. Keluarga, anak, istri, menantu, cucu-cucunya diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sidang jemaatnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga memberkati kami yang ada di sini. Kami percaya kami akan mengalami bersama Kristus setiap waktu, setiap hari di dalam hidup kami. Dan itu yang perlu umat-Mu Tuhan untuk mengalaminya. Terima kasih ya Bapa. Kau bentuk umat-Mu ini menjadi umat yang dewasa di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan bersama. Amin. 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 Ya, duduk dulu saudara. Puji Tuhan. Ya, duduk dulu. Jadi 3 hal ini yang kita perlu selalu ingat ya sebagai rangkuman tadi. Kalau kita menghadapi kekhawatiran, ketakutan, yang pertama miliki perspektif yang benar tentang Tuhan. Perspektif kita harus benar bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Kita punya Allah yang besar, jadi masalah itu kan enggak kelihatan besar. Ingat jempol sama bulan yang minggu lalu saya bilang. Kalau kita fokusnya kepada jempol ya bulannya enggak kelihatan. Ya. Padahal bulan jauh lebih besar dari jempol kita. Perspektif kita harus benar. Lalu kenali identitas diri kita. Kita ini anak Tuhan. Kita anak-anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan berpikir seperti anak jalanan. Tapi kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Amin. Kita anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, susun prioritas dengan benar. Jangan salah fokus. Jangan gagal fokus. Ya, susun apapun yang terjadi Tuhan nomor 1, itu dulu. Rezeki boleh surut, perpuluhan tetap nomor 1, itu. Ya, jangan gagal fokus. Sebab Matius 6 ayat 33 itu jelas. Apa? Carilah dulu dan kebenarannya. Jangan lupa kebenarannya itu juga harus. Ya, jadi jangan salah fokus, susun prioritas dengan benar. Ya, jadi luar biasa hari ini saya dapatkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya mau ingatkan satu hal. Belakangan ini terjadi satu gerakan yang namanya Kristen progresif. Ini hati-hati. Ya, khususnya anak-anak muda yang suka berselancar, bilangnya apa, di dunia medsos. Karena ini gencar sekali nih di TikTok ya, gencar sekali. Dan ini banyak orang anak-anak Tuhan yang disesatkan. Jadi hati-hati. Saudara, dengan Kristen progresif karena dia tidak mengaku Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Dan dia juga tidak mengaku keabsahan dari Alkitab. Hati-hati. Jadi itu sebabnya saya menganjurkan supaya kita bisa kuat nih menghadapi kayak gini, rajin baca Alkitab. Halo? Halo?
Rajin baca Alkitab itu aja. Ya, saya bilang kalau kita kenal kebenaran dengan betul, maka begitu ada yang melenceng kita sudah tahu. Ini mah kagak beres. Kita udah tahu tuh. Ya, saudara kalau yang tahu rasanya manis, udah tahu rasanya manis, saudara akan begitu saudara ada rasa pahit, saudara tahu ini bukan manis. Gitu loh ya. Jadi kenali Alkitab dengan betul. Baca Alkitab rajin ya. Rajin kita ikuti apa namanya Pak Epi setiap hari? Intim dengan Allah. Buka YouTube saudara. YouTube dipakai, kita pakai untuk penyembahan kepada Tuhan. Ya, untuk mengenal Tuhan. Jadi setiap pagi itu sudah ada tuh tayang mulai dari jam 3 pagi. Setiap hari saudara tekuni itu. Nah, supaya imanmu tidak mudah terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya, hari ini di Petamburan akan membahas mengenai ini. Saudara bisa buka YouTube GBI Petamburan. Nanti kalau saya dapat linknya, saya akan sebarkan di grup. Ya, dia mengundang salah seorang dari LAI yang akan banyak juga menjelaskan. Ya, yang jam 10 pagi nanti saya akan sharekan kepada saudara, saudara buka. Ya, saudara bisa mendengar supaya saudara tidak mudah ditipu oleh pengajaran-pengajaran akhir zaman ini. Haleluya. Oke, mari kita berdiri. Haleluya. Kita kasih salam dulu 1 sampai paling sedikit 5 orang. Katakan dulu begini, belum salaman. Katakan begini, kalahkan khawatir dengan iman. Kalahkan khawatir dengan iman. Kalahkan khawatir dengan iman. Kalahkan khawatir dengan iman ya. Kalahkan khawatir dengan iman. Haleluya. Haleluya. Jangan lupa nanti yang belum ikut MSK 1 yang tadi nama-namanya sudah ada, nanti daftar di Michelle ya. Minggu depan saudara akan diberikan juga surat dari gereja untuk saudara bisa mengikuti ini ya. MSK 1 supaya saudara bertumbuh. Saya mau kita semua jemaat Gading Serpong adalah jemaat yang bertumbuh dan bertambah. Oke. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas pusara. Shalom, 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 damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, 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 damai Allah turun ke atas pusara. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Oh, shalom, 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 diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan bawalah sertamu segala berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, pengurapan dari Roh Kudus. Itu semua yang akan menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya kita katakan bersama, amin. Haleluya. Urapilah kami, Tuhan, menjalankan misi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh. Hidup menjadi yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia, pakai api Tuhan GBI dari Salmon, menggenapi rencana-Mu, menggenapi rencana-Mu, menggenapi Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.